Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa menjaga imun. Anak-anakku sekalian, semangat ya. Meskipun kita masih melakukan pembelajaran daring, tidak menjadikan masalah. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, perhatikanlah gambar di slide. Ada dua gambar 1 dan gambar 2. Menurut kalian, dua gambar itu organisme atau benda mati? Kalau organisme termasuk kelompok apakah? Alga, ataukah kelompok tumbuhan, ataukah kelompok hewan? Coba amati dengan seksama ya. Semoga nanti kalau kalian menyelesaikan pembelajaran kali ini, kalian bisa menjawab secara benar. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu KD 3.8, mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengkaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan tujuan belajar kali ini, setelah proses belajar mengajar melalui online learning, kalian peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae. 2. Membedakan tumbuhan lumut, tumbuhan paku berdasarkan ciri-cirinya. 3. Menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan lumut dan paku. Yang keempat, menemukan peranan berbagai jenis plantae tertentu yang ada di lingkungan terhadap ekonomi dan lingkungan tersebut. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, materi pokok yang akan kita baca, akan kita bahas itu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 99. Itu bunyinya, yang artinya adalah, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah. Dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Dari surat Al-An'am itu kita bisa simpulkan bahwa materi pokok kita adalah tentang tumbuhan atau kingdom plantae. Ya. Apa cirinya kingdom plantae? Satu diantaranya adalah, bisa kita lihat di sini, ada 3 kelompok. Ada Bryophyta, ada Pteridophyta, ada Spermatophyta. Dari 3 kelompok tumbuhan yang masuk plantae, punya ciri plantae, yaitu 1. Merupakan organisme autotrof, merupakan organisme eukariotik, dan tubuhnya tersusun oleh banyak sel atau multiseluler. Kali ini kita akan bahas 2 divisi dari plantae, yaitu divisio Bryophyta atau tumbuhan lumut dan divisio Pteridophyta. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita lanjutkan ke tumbuhan lumut. Itu yang pertama, divisi yang pertama atau yang disebut dengan Bryophyta.
Tumbuhan Bryophyta dapat kita lihat di sini. Ada 3 contoh dari Bryophyta yang itu dapat kita identifikasi ciri-cirinya. 1, cirinya merupakan organisme autotrof. Semuanya punya klorofil. Kemudian multiseluler. Kalau dikelompokkan ke dalam kelompok tumbuhan lumut termasuk kategori tumbuhan yang Atracheophyta, tidak memiliki pembuluh pengangkut. Tubuhnya belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Bentuk tubuhnya ada yang berbentuk lembaran, ada yang berbentuk seperti pohon kecil, ada yang berbentuk seperti kapsul dengan gema di bagian bawahnya. Dan biasanya kita temukan di tempat-tempat yang lembab. Anak-anakku sekalian, tumbuhan lumut memiliki cara reproduksi, yaitu dengan melalui siklus hidupnya yang disebut dengan daur metagenesis. Perhatikan ini bagian skema daripada siklus hidup tumbuhan lumut. Ada 2 fase dia hidupnya, fase gametofit dan fase sporofit, yang nanti dalam satu kesatuan dia dalam satu tubuh tumbuhan. Jadi penopangnya adalah gametofit, yang atasnya adalah sporofit. Dan ini 1-2 generasi. Generasi penghasil gametofit di sini ini namanya generasi gametofit penghasil sel-sel kelamin. Kemudian setelah ini nanti akan dari sini muncul yang namanya sporogonium di sini. Ini namanya generasi sporofit. Selanjutnya adalah kelompok tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, tumbuhan paku berbeda dengan tumbuhan lumut, di mana tumbuhan paku itu sudah terkategori pada Cormophyta. Tubuhnya bisa dibedakan menjadi 3, bagian daun, bagian batang, bagian akar. Nah, ciri khasnya pada tumbuhan paku itu daun mudanya itu menggulung. Selain itu, tumbuhan paku umumnya memiliki 2 daun. Daun fertil namanya sporofil penghasil spora, daun tropofil namanya, daun steril namanya tropofil. Ini tidak menghasilkan spora tapi berfungsi untuk proses fotosintesa. Daunnya ditopang oleh batang yang kemudian akarnya membentuk rizom, dilengkapi dengan rizoid. Pada daun sporofilnya ada namanya sorus. Di sini kumpulan sporangium penghasil spora. Anak-anakku sekalian, klasifikasi dan contoh tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu banyak sekali ragamnya, dan kalau dikelompokkan itu ada 4 kelas. Kelas pertama paku purba Psilophyta. Kelas kedua paku Equistinae, paku ekor kuda. Kelas ketiga Lycopodinae, paku rane atau paku Lycopodium clavatum. Dan yang keempat adalah paku sejati atau Pterophyta. Ini contohnya Sphaeropteris atau paku dondong yang bentuknya seperti pohon ini, yang sudah menyerupai pohon sejati. Sungguh-sungguh karena ukurannya besar. Anak-anakku sekalian, tumbuhan paku juga mengalami siklus hidup yang disebut dengan metagenesis. Perhatikan di sini daur metagenesisnya. Ada 2 generasi di dalam siklus hidupnya. Yang pertama ini generasi gametofit, ini ukurannya kecil dan kita tidak menyadari bahwa ada tumbuhan paku
tersendiri, dan kemudian yang kedua adalah paku sporofil atau generasi sporofit, penghasil spora. Nah, perhatikan di sini. Paku penghasil spora di daunnya nanti akan menghasilkan kotak-kotak spora yang akan membiarkan spora yang tumbuh menjadi generasi gametofit. Gametofit ada archegonium, ada antheridium yang nanti akan menghasilkan ovum, dan yang jantan menghasilkan sperma, kemudian akan mengalami fertilisasi, tumbuh menjadi badan baru yang namanya protalium. Kemudian tumbuh menjadi kormus kecil dan tumbuh menjadi dewasa. Anak-anakku sekalian, tumbuhan yang berbagai macam itu memiliki peranan bagi kelangsungan hidup di bumi. Satu, tumbuhan itu berfungsi atau berperan sebagai produsen dalam ekosistem, yaitu penghasil makanan bagi organisme yang lain. Yang kedua itu mengendalikan daur biokimia. Contohnya kalian tahu pada proses fotosintesis itu ada siklus CO2 dan O2 yang membuat keseimbangan antara O2 dan CO2 di udara. Kemudian yang ketiga adalah agen pelapukan batuan. Inilah yang akan menyebabkan batuan lapuk dan bisa dihuni oleh kelompok tumbuhan. Pertama yaitu berupa lumut sebagai tanaman pionir. Yang keempat, mencegah terjadinya banjir akar-akar, bisa memegang erat partikel tanah sehingga menyebabkan tanah tidak cepat erosi. Kemudian yang kelima adalah penghasil ekonomi, menghasilkan nilai ekonomi. Contohnya dari kelompok tumbuhan lumut, ya, itu ada lumut hati, bisa digunakan sebagai obat-obatan. Kemudian dari kelompok tumbuhan paku bisa digunakan sebagai bahan makanan atau juga sebagai sayur-sayuran. Contohnya adalah paku yang sering kita temukan di sawah itu, Marsalia crenata atau semanggen. Kemudian dari kelompok tumbuhan paku selain digunakan sayuran juga sebagai hiasan dan juga bisa sebagai media untuk menanam anggrek. Demikianlah peranan tumbuhan bagi kelangsungan hidup. Dan yang terakhir, untuk evaluasi, Ibu punya pertanyaan. Satu, pertanyaannya, apa ciri dari dunia tumbuhan? Yang kedua, apa perbedaan ciri tumbuhan lumut dan tumbuhan paku? Yang ketiga, bagaimana cara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berkembang biak? Dan yang keempat, apa peran tumbuhan lumut dan tumbuhan paku secara ekonomi maupun secara lingkungan? Nah, terakhir kalian sekarang bisa menentukan kan gambar yang depan, kelompok apakah itu? Kalian mesti bisa menebak itu adalah kelompok, kan jawab dengan benar. Itu adalah kelompok dari tumbuhan. Sekian. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.